Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukirman dan Ibu Nurul Atika sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar BK. Saya Widya Nurwani Dwi Jayanti, NPM 17130049. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Sikap Toleransi Peserta Didik di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Latar belakang masalah. Fenomena sikap toleransi memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan antar manusia. Bahkan toleransi dapat diartikan sebagai sikap menghargai, peduli, memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengekspresikan pendapatnya. Sikap toleransi yang kurang baik banyak dimiliki peserta didik, seperti masih kurang menghargai perbedaan, masih kurang menghormati orang lain, kurang menghargai antar teman, masih ada peserta didik yang mengejek temannya ketika temannya bertanya sesuatu, dan ditemukan peserta didik yang masih mempunyai sikap egois, seperti ikut campur dengan kehidupan orang lain dan mengatur kehidupan orang lain. Sehubungan dengan hasil kerja guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, saya tertarik untuk meneliti dengan judul Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Sikap Toleransi Peserta Didik di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus dan rumusan dalam penelitian ini ialah fokus penelitian, yaitu upaya guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Rumusan masalah, yaitu bagaimana upaya guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, terletak di Jalan Ayani nomor 3 Poncowati, Lampung Tengah. Alasannya karena di sekolah tersebut terdapat program layanan yang sangat dibutuhkan peserta didik atau memberikan layanan bantuan kepada peserta didik yang masih mempunyai sikap toleransi yang kurang baik. Bab 2. Kajian teori. Upaya guru bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian upaya guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, syarat-syarat guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga, tugas guru bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, peran guru bimbingan dan konseling. Sikap toleransi. Yang pertama ada pengertian sikap toleransi, yang kedua ada bentuk-bentuk toleransi, yang ketiga ada aspek-aspek toleransi, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap toleransi. Bab 3. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian di mana terdapat sebuah peristiwa di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis, data empiris yang telah diperoleh, dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kedua ada kehadiran penelitian. Kehadiran peneliti adalah kehadiran peneliti mutlak yang diperlukan karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Data dan sumber data. Data adalah pernyataan dalam bentuk fakta yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun informasi. Sumber data.
Sumber data adalah sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Metode pengumpulan data, yaitu ada wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau semacam metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subjek atau responden dalam suatu topik tertentu. Dan yang kedua ada observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh orang dengan sengaja dan sistematis untuk memperoleh data yang selanjutnya akan diproses untuk kebutuhan penulis. Selain itu, sebagai suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Yang kedua ada penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Pengecekan keabsahan temuan. Ada 3 triangulasi. Yang pertama ada triangulasi sumber, yang kedua ada triangulasi teknik, dan yang ketiga ada triangulasi waktu. Peneliti memilih jenis teknik triangulasi. Sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Tahap-tahap penelitian. Yang pertama ada persiapan, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama ada menyusun perancangan penelitian, yang kedua ada memilih lokasi, yang ketiga mengurus perizinan, yang keempat menjajaki dan melihat keadaan, yang keempat ada memilih dan memanfaatkan informasi, dan yang terakhir menyiapkan wawancara penelitian. Kedua ada lapangan. Lapangan ada beberapa bagian. Yang pertama memahami dan memasuki lapangan. Yang kedua penampilan. Yang ketiga pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Yang keempat jumlah waktu penelitian. Dan yang terakhir aktif dalam kegiatan atau pengumpulan data. Dan yang ketiga ada pengolahan data. Ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama analisis data, yang kedua mengambil kesimpulan dan verifikasi, dan yang ketiga narasi hasil analisis. Sekian dan terima kasih presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.